Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore hari ini diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa kumpul di majelis yang mulia ini, dan diberikan keimanan, ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa beliau kita tidak akan bisa merasakan nikmat ibadah, nikmat iman, nikmat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini kita akan membahas sedikit di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mukjizat ini adalah mukjizat yang tidak pernah atau tidak akan berhenti kemukjizatannya sampai kapanpun, sampai nanti hari akhir, nanti hari kiamat. Karena mukjizat ini tidak lekang oleh waktu, maka seyogyanya bagi kita bisa mengambil pelajaran apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka kalau kita berbicara tentang Al-Quran, yang bisa menafsirkannya secara benar itu pasti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan beberapa muncul pendapat-pendapat, muncul tafsiran-tafsiran dengan berbagai macamnya. Ada yang ambil dari sisi bahasanya untuk mendapatkan pelajaran apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang ambil dari nanti penjelasannya sesuai dengan hadisnya, maka dinamakan dengan tafsir bil ma'thur. Tapi Al-Quran itu akan selalu terus berkembang sesuai dengan apa? Sesuai dengan zamannya. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, ketika kita masih umur 5 tahun, umur 10 tahun, 20 tahun, bismillahnya tetap. Tapi ketika kita memahaminya, oh ada ilmu ini,
dapat ilmu ini, Bismillahnya tetap, tapi pemahaman yang kita dapat itu bisa berubah atau bisa lebih mendalam lagi. Maka dalam pertemuan kali ini saya mungkin nggak sampai semua ayat yang di sini, cuma mungkin bisa beberapa saja. Karena kalau kita lihat Al-Quran itu dulu pernah ada penelitian tentang yang namanya bagaimana mengambil faedah dari dalam ayat Al-Quran. Maka dulu saya dengan dosen saya pernah dengan penelitian yang tersebut, yang kita baru beberapa ayat sudah berhenti karena terlalu banyak apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka kalau kita lihat sedikit di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kalau kita terjemahkan, telah mendapatkan kemenangan orang-orang yang mukmin. Selesai letternya seperti itu. Tapi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin sampai dengan pemahaman yang seperti itu? Maka di sini coba saya sedikit kupas dari sisi bahasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai yang namanya afwah. Apa sih yang dinamakan dengan afwah? Kita bisa mendengar biasanya hanya alal falah. Kenapa kok kita diajak yang namanya falah? Kenapa kok pakai kata yang dipakai adalah falah? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai apa? Muflihun. Maka dalam ayat yang lain ada banyak. Ulaika humul muflihun. Kenapa kok pakai yang namanya falah? Lihat di sini satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menekankan yang namanya falah. Kalau kita dalam bahasa Arab, falahun. Falahun itu artinya apa? Artinya petani. Dari kata falahun itu artinya dengan namanya syakun, yaitu yang terpisah. Jadi yang namanya falah itu orang yang memisahkan. Maka yang namanya petani sebelum memanen, sebelum menaruh bijinya, naburkan biji, pasti yang namanya tanahnya dibersihin dulu. Agar apa? Agar bijinya itu bisa tumbuh, bisa subur, hasilnya akan banyak. Maka ada namanya sebelum fase zero, ada namanya harf. Kalau dalam bahasa Arab juga ada namanya harf. Harf itu artinya apa? Pembersihan dulu. Maka ini yang dinamakan dengan apa nanti? Falah ini adalah dari pertanian. Maka sebelum sampai memanen, sebelum sampai menanam, sebelum sampai panen, maka yang namanya harf. Harf itu apa? Dibajak dulu. Yang namanya sebelum ini kan masih dibajak agar apa? Agar tanahnya menjadi menjadi gembur, kemudian oksigennya masuk, baru nanti dimasukkan yang namanya bibitnya. Maka dari kata al-falah itu adalah apa? Asyakku, agar siap untuk yang namanya dapat panenannya banyak. Qad aflah. Di sini dimasuk. Kenapa kok diberikan dengan yang namanya falah? Dari kata syak. Agar apa? Kita tahu manusia itu di dalam kehidupan, di dalam contohkan di dalam sebuah pertanian. Kenapa kok pertanian? Maka kalau dalam mulai kalau muflihu ini kebanyakan dengan apa? Allah Subhanahu memberikan contoh di dalamnya dengan memakai kata muflih. Karena ini adalah untuk mendekatkan sesuatu yang goib dengan sesuatu yang apa? Sesuatu yang terlihat agar punya gambaran. Nah, memberikan gambaran yang seperti ini, memberikan contoh dengan seorang petani. Lihat, petani menaburkan benih cuma satu,
Tapi sebelumnya tadi ada yang harus dibajak dulu, menaburkan benih. Dia mempunyai pekerjaan, satu menabur benih, yang kedua adalah nyirami, yang ketiga baru nanti panen dengan hasilnya. Tapi manusia di sini terkadang melihatnya secara zahirnya. Oh, pekerjaannya adalah seperti itu. Nanti hasil sesuai dengan siraman, sesuai dengan isi. Padahal kalau kita lihat hasilnya itu bukan karena masalah disirami, tapi Allah lah yang menumbuhkan, Allah lah yang mengeluarkan akar dari benih yang tadi yang namanya pecah. Ketika benih pecah, disitulah akan tumbuh yang namanya akar. Yang menumbuhkan itu siapa? Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat yang lain, tazrunahu am nahnuz zari'un. Apakah kalian itu yang menanam ataukah kita yang menanam? Nah, di sini kan terkadang manusia ketika mengikuti yang namanya sebab, terkadang tertipu dengan yang namanya sebabnya, lupa bahwa ada yang menciptakan sebab, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihatnya manusia biasanya secara zahirnya, yang bisa panen ya belum sekedar kalau kita berusaha keras akan panen. Lupa bahwa di situ ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengeluarkan buahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata aflah. Maka di sini aflah, maka tadi aflah yuflihu wa huwal muflih. Maka tadi muflihun, dzalika hul muflihun. Maka di dalam ayat, kalau kita lihat di dalam surat sebelumnya, di dalam surat Al-Hajj, di dalam surat Al-Hajj juga disebutkan apa? Juga ada namanya tentang apa? Tentang muflih. Maka di sini ada keterkaitan. Maka di sini ada hubungannya antara surat sebelumnya dengan surat Al-Mu'minun. Nah, kenapa Allah memberikan gambaran yang seperti itu? Di sini, ketika sebuah kemenangan itu adalah sesuatu yang goib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dengan sesuatu yang nyata, yaitu gambarannya dengan apa tadi? Dengan dari kata aflah, agar kita punya gambaran. Kalau yang namanya petani dari satu biji saja bisa menghasilkan sampai berjuta-juta, itu berasal dari mana? Dari tanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau itu yang memberikan adalah yang menciptakan tanah. Kalau dari tanahnya saja bisa menghasilkan yang lebih, apalagi dari yang menciptakan tanah. Maka kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dengan kata qad. Aflaha, kita tahu fi'il madhi kalau dibarengi sebelumnya dengan qad, maka qad ini akan berfungsi sebagai apa? Sebagai tauhid, sebagai penguat. Maka di sini menguatkan yang namanya kemenangan, menguatkan yang namanya keberhasilan. Bahwa orang-orang mukmin itu akan berhasil, tapi ada satu yang mesti akan mengganjal lagi. Menang dalam hal apa? Dengan disebutkan kan, qad aflahal mu'minun. Menangnya itu dalam hal apa? Di sini tidak disebutkan. Maka muta'alliqnya di dalam fi'il qad aflaha itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak disebutkan? Allah ketika tidak menyebutkan pasti punya rahasia.
Dan itu yang sebenarnya yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa meneliti, maka penelitian ini bisa benar dan bisa salah. Tapi yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat kemenangan dalam hal apa orang mukmin itu. Maka tadi kalau diberikan gambaran yang menang berarti akan mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak. Nah, sekarang dalam hal apa? Nah, seperti hari kalau kita apa? Sholat, hayya 'alas sholat. Mari kita diajak untuk kemenangan. Menang dalam hal dari apa? Di sini nggak disebutkan. Maka kalau kita lihat kalau dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir dari Ibnu Asyur, beliau mengatakan ketika tidak disebutkan muta'alliqnya di situ, beliau mengatakan kemenangan dalam hal apa? Dalam semua hal. Orang-orang mukmin itu akan menang. Maka kalau kita ada dalam ayat yang lain, wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan itu akan terhadap orang-orang yang bertakwa. Menang dalam hal apa? Dalam segalanya akan menang. Di dalam hal apa? Dalam kehidupan dunia dia akan menang. Dalam hal akhirat apalagi. Maka di sini akan ada keterkaitannya. Al-mu'min, orang mukmin itu yang mana? Muncul lagi pertanyaan di situ. Orang mukmin itu yang mana? Orang mukmin apakah hanya yang mengatakan, oh saya percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma berada di situ? Ataukah orang yang mengerjakan yang namanya ibadah, mengerjakan yang namanya sholat, mengerjakan yang namanya zakat, dan lain sebagainya? Ataukah ada perbedaan ini yang terdiri kalau lagi? Maka akan ada ketemu apa itu mukmin atau itu muslim. Kalau di sini ketemu apa? Kalau di sini dua kata ini menyambung, maka akan berbeda di sini. Tapi kalau dia berdiri sendiri, mukmin sendiri, maka dia menyangkut dari yang namanya orang yang muslim, orang yang mengerjakan dari perbuatan tadi. Maka orang-orang yang mukmin, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalika kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin, tidak berkata alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, kalau kita masalahnya, kita iman apa Gusti Allah, ini pasti sesuatu yang gaib. Maka akan sama tadi seperti halnya tadi qad aflah, mendapatkan yang namanya kemenangan, sesuatu yang gaib. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendekatan agar apa? Agar kita bisa memahami. Kalau petani saja dari di situ, berarti kalau Allah memberikan kemenangannya pasti akan lebih besar. Kemenangan tidak hanya di dunia, tapi kemenangan ada di akhirat. Maka orang-orang yang mukmin, al-mukmin, siapa sih yang namanya dengan mukmin? Dan kita tahu kalau kita berbicara tentang iman, akan semuanya akan berbicara tentang iman sesuatu yang gaib semuanya. Iman pada Allah ya gaib, iman pada malaikat ya gaib, iman kepada Rasul juga gaib, iman kepada hari akhir juga gaib. Kok dan apa lagi? Cuma satu, yaitu iman kepada kita. Dan jalurnya adalah di situ. Maka Allah memberikan pendekatan di dalam kitabnya agar manusia bisa mempunyai gambaran. Akan sama seperti halnya kalau orang nggak pernah ke Masjidil Aqsa, ketika menceritakan tentang Masjidil Aqsa akan memberikan sebuah perumpamaan. Oh, tiangnya itu podo ambek dikono. Oh, tiangnya ini agar punya gambaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan sesuatu yang gaib akan memberikan gambaran dengan sesuatu yang memang bisa dilihat agar satu keyakinannya benar-benar bisa tumbuh dengan kuat. Maka ketika tumbuh dengan kuat, maka kalau kita lihat dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan kalau urusan itu diserahkan kepada orang mukmin. Kenapa bisa menakjubkan? Karena dia apa?
Dia melihat semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak ada yang namanya merasa paling pintar, merasa paling ini, merasa paling ini. Nggak ada yang seperti itu. Karena dia tahu semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika hadisnya, kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mendapatkan musibah, maka dia sabar. Kenapa dia bisa sabar? Karena dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, berarti apa? Kehidupannya akan tenang, kehidupannya akan nikmat. Dapat atau tidak, dia hidupnya akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini qad aflahal mu'minun. Maka orang mukmin itu sangat akan mendapatkan kemenangan dalam hal apa? Dalam hal semua urusannya. Urusan dunia dia akan menang. Karena dia nggak pernah sumpah, nggak pernah beruntung, nggak pernah menyalahkan ini, nggak pernah ini. Karena apa? Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dia mendapatkan yang namanya kemenangan di dunia, apalagi nanti di akhiratnya. Di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu yang namanya dunia itu adalah mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk mendapatkan yang namanya akhirat. Dan orang beriman tidak hanya ingin mencari akhirat, tapi dunianya itu pasti akan mendapatkan. Maka kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka ayat-ayat yang turun hampir semuanya tentang apa? Iman kepada Allah, iman kepada surga, iman kepada neraka. Di sini agar apa? Di sini telah fondasi semuanya. Fondasi kehidupan dunia, fondasi akhirat akan ada di situ. Maka inilah sebenarnya yang menjadi apa? Obat dari permasalahan yang ada di dunia. Maka kalau kita lihat, orang berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia lupa, karena dia lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadisnya, la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yasriqu zani hina yasriq wa huwa mu'min. Orang yang berani berbuat maksiat, maka pada waktu itu apa? Pada waktu itu dia kehilangan yang namanya keimanannya, kehilangan kesadarannya bahwa Allah itu maha lihat. Dan itu sebenarnya keluar dari fitrah manusia. Karena orang berbuat maksiat itu sebenarnya harus mengalahkan fitrahnya. Maka kalau kita lihat orang pertama kali mau melakukan maksiat, bukan karena mau gini, berarti itu akan keluar dari yang namanya fitrahnya. Tapi kalau sudah dia lewati di situ, maka muncul yang namanya kebiasaannya. Maka disitulah sebenarnya yang namanya fitrah dari manusia itu adalah apa? Adalah lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang memberikan alasan membenarkan terhadap perbuatan untuk maksiat. Maka kalau kita lihat lagi, kalau di dalam ceritanya apa? Ceritanya Qabil dan Habil, bagaimana ketika Qabil membunuh itu, fatawa'at bihi nafsu, dia menundukkan yang namanya nafsunya. Artinya apa? Dia tertunduk terhadap nafsunya. Artinya dia apa? Dia memberikan pembenaran terhadap apa yang dia lakukan. Dari apa? Dari nafsu yang sebenarnya itu adalah lurus, sebenarnya taat kepada Allah. Dia mau membunuh, dia berusaha untuk mematikan nafsunya di situ. Maka kalau kita lihat Habil sebelumnya mengatakan apa?
sebelumnya mengatakan kalau seandainya baik basar bayar bilai gaya kalau seandainya saya memberikan tangan dan saya mengatakan saya tidak akan membunuh kamu. Kenapa kok seperti itu? Sebenarnya ingin membangkitkan lagi fitrah dari ini, tapi dia berusaha mematahkan dari perkataan. Maka kembali di sini orang-orang mukmin secara fitrahnya, orang manusia secara fitrahnya itu adalah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini diberikan kemenangan. Maka kata siapa? Kalau kita berbicara kemenangan, kalau kita berbicara fitrah, maka di situ manusia itu adalah semuanya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawa yuhawidani aw nasirani aw yumajjisani. Maka di sini melencetnya adalah ketika apa? Ketika lingkungan yang mempengaruhi di situ. Berarti keluar dari fitrahnya. Maka manusia ketika keluar butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya dikembalikan. Butuh kembalikannya dengan apa? Maka yang namanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena fitrahnya adalah berbuat baik. Maka ketika berbuat jelek diingatkan dengan yang namanya perbuatan baik, maka akan apa? Perbuatan jelek ini akan kita lanjutkan. Itu baru yang namanya orang mukmin. Dalam hal apa? Qad aflah. Karena nggak disebutkan kemenangan dalam hal apa, maka dalam semuanya hal kita kembali dengan perkataan dari Ibnu Asyur. Kemenangan dalam berbagai macam hal, baik di dunia dan baik di akhirat. Kalau kita mau spesifikkan lagi, kalau kemenangan dalam hal di dunia, orang yang mukmin dalam perdagangan, bukankah para pedagang-pedagang juga kebanyakan orang-orang yang mukmin? Ketika berdagang, bagaimana mereka mendapatkan yang namanya kemenangan? Contohnya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang yang namanya zakat, akan disampaikan, akan diberikan dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bertentangan antara zakat yang hadullahu riba wa yurbis sedekah. Dua pertentangan di sini, tapi kemenangan pasti pada mana? Kemenangan pada yang namanya zakat. Ini contoh dalam apa? Dalam hal yang kecil saja. Maka orang mukmin ketika dalam sebuah perbuatan, dalam berbuat apapun, ketika dimulai dengan keimanan, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat terakhir, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sifatnya, jangan dari akan tambah ini kan satu kita masalah sini. Disifati orang yang mukmin, bukan berarti di sini sifatnya orang yang mukmin itu cuma di sini, itu tidak, karena di dalam ayat yang lain ada. Di sini adalah kenapa kok disebutkan beberapa hal di sini. Ini padahal sesuatu yang mengikuti jadi sesuatu yang punya apa? Punya kelebihan. Maka kalau kita lihat kenapa dimulai dengan sholat? Karena sholat ini adalah sesuatu yang urgent. Maka kalau kita lihat, kalau kita ngaji fikih, pasti yang pertama adalah babun toharoh. Kenapa kok dimulai dengan babun toharoh? Karena tanpa toharoh sholat kita nggak sah. Kenapa kok jadi itu? Karena kalau kita lihat kenapa dimulai sholat, karena ulama-ulama terdahulu melihat amal perbuatan, kita tahu dalam beberapa hadis disebutkan amal perbuatan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Karena amal yang pertama kali dihisab itu adalah sholat, maka yang diutamakan pertama kali adalah sholat. Dan sholat tidak sah kecuali butuh yang namanya toharoh. Maka toharoh ditaruh di dalam bab yang namanya amal. Maka kalau kita ngaji, kita fikir apapun kitabnya pasti akan kita mulai dengan yang namanya babun toharoh, karena ini berkaitan dengan sholat. Maka di sini sifatnya alladzina hum fi sholatihim. Kenapa kok yang namanya sholat? Satu, ibadah sholat akan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita berbicara tentang rukun Islam, syahadat, sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Kita berbicara tentang syahadat.
syahadat ini adalah seumur hidup cuma satu kali di sini. Seumur hidup cuma satu kali. Sholat, kemudian zakat dan puasa, ini semuanya satu, berkaitan dengan harta, yang pun berkaitan dengan badan. Ini semuanya akan terangkum ada di dalam yang namanya sholat. Kita yang namanya zakat. Zakat itu kan diambil dari harta, dan harta itu berasal dari apa? Kita meluangkan waktu untuk bekerja, maka akan menghasilkan yang namanya harta. Nah, sholat ini diambilnya bukan dari hartanya, karena harta ada turunan dari di sini, tapi diambil langsung dari waktunya. Maka terkadang orang mengatakan, oh sholat itu sayang kalau kita sholat, seharusnya kita sudah untuk berbagi, untuk ini. Tapi kita disitulah menunjukkan apa? Kecintaan kita kepada ini atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktu kita lebih kita sisihkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada untuk yang di sini. Padahal sholat itu paling cuma apa? Cuma 5 menit. Maka di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hambanya itu bukan sesuatu yang sangat berat, menginginkan sesuatu yang gampang. Maka kalau dalam hadis qudsi apa, kalau kamu mendekat dengan saya dengan apa satu jengkal, maka saya akan mendekat kamu dengan apa satu dirham. Apa? Ini untuk memudahkan, nggak usah repot-repot 1,8 menit itu, tapi apa? Dari 5 menit itulah yang bisa mengubah yang namanya kehidupan kita. Maka sholat itu lihat Nabi Muhammad SAW menjadikan apa? Ya Bilal, arifna sholat. Sholat itu adalah sebagai tempat untuk istirahat. Nah, kalau kita melakukan istirahat dari sholat, kebalikannya bukan istirahat dengan sholat, tapi istirahat dari sholat. Dulu kita istirahat dulu, baru kita sholat. Tapi Rasulullah menjadikan apa? Istirahatnya itu ada di sholat. Kenapa? Karena ketika sholat yang harusnya itu adalah kita menghilangkan semua permasalahan yang ada di dunia. Karena manusia tidak akan terlepas dari permasalahan. Maka bisa dilanjutkan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa itu khusyuk? Kalau kita biasanya namanya khusyuk itu yang namanya cuma hatinya gini atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat dari sisi bahasanya. Khasya'a itu artinya dari khawqa'ah, tunduk. Kita namanya manusia. Seseorang itu tunduk pasti terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari dia, atau tunduk ketika punya kemauan. Kalau maunya apa? Oh, saya mau diterima pekerjaan di sini. Pasti akan ketika dia tahu di atas saya, dia akan ikut apa yang dia katakan. Karena kalau dia punya hajat di situ, maka dia akan melihat ini sesuatu yang tinggi. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantisipasi agar manusia tidak tunduk terhadap manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan keahlian, ketika memberikan harta, ketika memberikan kemampuan, itu tidak secara menyeluruh, tapi diberikan apa? Hanya sebagai gak ada yang namanya manusia ahli dalam keseluruhan, itu gak ada. Ada manusia paling ahli cuma ilmunya apa? Ilmunya tinggi, oh duitnya sedikit, ada yang gitu. Ada yang duitnya banyak, oh ilmunya sedikit. Ada yang apa? Oh ini pintar ini, oh ternyata dia lemah di sini. Maka di sini yang namanya apa? Yang namanya malah, yang pemberian dari Allah itu bersifat syukur. Artinya bersifat hanya untuk menyeluruh tidak hanya sebagian, secara keseluruhan, tidak secara menyeluruh. Maka di sini berbeda karena pada istilah seperti usul ada namanya al-jami' wal majmu', secara keseluruhan dan secara apa? Secara seluruh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dari kata khasya'a itu adalah khawta, itu
di sini yang bisa ditunduk itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dalam segala hal Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tinggi. Maka manusia terhadap manusia nggak bisa dinamakan apa? Tunduk cuma dalam masa yang dia dibutuhkan enggak. Maka kalau dalam ayat yang lain apa? Bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar saling tolong menolong, agar saling yang namanya melengkapi. Ya, contoh gampang. Orang perempuan, suami sama istri itu harus tunduk sama suami, tapi suami juga butuh yang namanya istri. Gak bisa mengatakan dari atas secara keseluruhan. Sama seperti halnya apa? Dokter pun butuh yang namanya pasien. Orang di rumah pengen bangun rumah butuh yang namanya tukang. Dia gak bisa yang namanya meratakan. Tukang pun gak bisa bekerja kecuali ada yang mengerjakannya. Maka diberikan tali ikatan, yaitu di dalam masalah yang namanya hartanya di situ. Yang semuanya kembali kepada rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan bahwa yang namanya tunduk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 45 ada masalah. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Yang namanya sabar, ya. Bahasanya Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha lihat bahasanya Al-Qur'an fa'innaha, bukan fa'innahuma. Yang harusnya kalau dua itu kan wa huma, kan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa kok pakai fa'innaha? Karena ini adalah satu kesatuan antara sholat. Orang sholat itu butuh yang namanya kesabaran. Enggak orang sholat seperti itu butuh yang namanya kesabaran, karena dia menghilangkan yang namanya nama waktunya. Dan orang sabar bisa sabar ketika sudah terbiasa dengan yang namanya apa? Berbiasa dengan sholat yang seperti itu. Yang kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa'innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kenapa yang dinamakan dengan al-khusyuk di situ? Apakah khusyuk itu hanya kita gini-gini atau tidak? Hati bisa hadir. Nah, khusyuk kan hudurul qalb. Hatinya bisa hadir ketika melihat sesuatu memang apa? Memang itu besar, memang itu bisa memenuhi dari apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan. Maka ketika kita melihat sesuatu itu memang bisa memenuhi dari apa yang kita butuhkan, maka kita akan tunduk. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa aqrabu, yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika sujud. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena disitulah dia benar-benar yang namanya khusyuk. Benar-benar menundukkan apa? Menundukkan kekerasannya, menundukkan rasa yang ada di dalam diri. Karena terkadang orang apa? Orang ketika kebutuhan seseorang, maka dia apa? Maka dia akan tunduk. Tapi setelahnya bisa jadi tidak. Dan orang ketika apalagi merasa dirinya adalah yang paling, atau disebut orang lain yang paling, maka akan muncul yang namanya godaan bahwa dia merasa yang paling. Maka di sini yang berbahaya kan sini. Maka dalam ilmu pun bisa berbahaya karena apa? Akan menjadikan dia merasa orang yang paling. Oh, saya lebih baik dari dia. Oh, saya lebih baik dari sini. Oh, saya lebih baik di sini. Maka dalam ayat surat Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna. Maka tadi dijadikan apa? Tinggi itu hanya cuma sebagian toh, tidak secara keseluruhan.
Dilarang. Berarti memberikan seakan-akan kalau kita lihat secara kasat mata, maka seperti hanya mengekang dari kebebasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan itu adalah kembali kepada kita. Ya sama seperti kalau kita diperintahkan untuk sholat. Nah, kalau kita sholat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan sama seperti halnya kalau ada handphone yang rusak. Handphone rusak, pasti kalau di tukang servis biasa dengan tukang servis yang benar-benar sudah dari ininya akan berbeda. Ya dari autorest dealernya, berarti akan berbeda. Disitulah apa? Ketika kita rusak, ketika kita terkena dengan beban hidup di dunia, kita kembalikan kepada yang punya apa? Yang punya ordernya. Dengan apa? Untuk perbaikan. Lah kalau sehari 5 kali, bukankah harusnya ordernya akan bagus lagi, akan diperbaiki lagi, diservis lagi dari satu hari 5 kali. Tapi kembali kita, karena kita memandangnya ini adalah apa? Adalah penekanan terhadap kebebasan. Maka kehilangan sebenarnya disitulah kita kehilangan dari fitrah kita yang awal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala alladzina fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari yang namanya lagwun. Lagwun itu apa? Lagwun itu adalah perkataan yang tidak punya faedah. Itu namanya dengan lagwun. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mensifati surga, la yasma'una fiha lagwan wala ta'fi. Maka ada yang namanya surga yang lagwun itu enggak ada. Bahkan ketika berebutan minuman khamr yang ada di surga yatanaza'una fiha ka'san la lagwun fiha wala ta'fi. Enggak ada yang namanya lagwun. Semuanya akan semuanya ada yang namanya manfaat. Bahkan orang-orang ada yang mengatakan mengartikan dari kata lagwun. Lagwun itu adalah sebuah perbuatan yang tidak mendatangkan thawab dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan lagwun. Maka di dalam hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dari kebaikan keimanan dari seseorang itu apa? Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Maka disitulah yang namanya dunia. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat lain, pemahaman dunia illa lagwun wala itu. Yang namanya dunia hanya apa? Hanya adalah sedang gurun lagwun dan permainan. Maka di sini Allah sudah sering mengingatkan dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena manusia memang ada yang namanya setan untuk apa? Untuk memalingkan manusia dari tujuan utamanya. Padahal yang namanya dunia itu adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, dan fasilitas ini tidak akan tertukar. Dan fasilitas ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Dengan kadarnya. Maka nikmat yang ada di dunia, saya kasih contoh yang gampang. Ketika kita masalah di dunia, salah satunya adalah yang namanya harta. Ketika kita berbicara harta, bukankah kita dalam perang ketika kita masih dalam rahim? Maka di sini manusia dinamakan manusia ketika lupa dengan apa yang ada di sini. Maka kalau saya tanya bapak dan ibu, masih ingat nggak kalau di rahim itu ngapain saja? Lupa. Padahal di dalam rahimnya itu sudah apa? Diteken jodohnya siapa, rezekinya berapa. Nah, kalau ingin disegerakan berarti apa? Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi lihat tujuannya diciptakan manusia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah dalam arti yang namanya ibadah yang luas. Artinya apa? Semua perbuatan adil lagwi mu'ridun. Jadi perbuatannya mempunyai tujuan yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu
Dan semua apa? Semua sebenarnya, semua perbuatan yang kita lakukan dimanapun itu bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja pun punya nilai ibadah, kita ngaji pun kita punya nilai ibadah. Kita kan sampai kalau kita lihat kita orangnya iman dan min syu'abil iman dan ada setengah syu'abil iman. Orang nyingkir, bahasanya nyingkir, orang mengibadahkan ada duit di jalan sampai di sini, itu masuk dari yang namanya iman. Padahal iman seperti itu toh, tapi ada nilainya. Maka orang-orang yang mukmin, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi mereka apa? Meminimalisir atau memalingkan dari sesuatu yang tidak ada yang namanya faedah, dan sesuatu yang tidak ada nilai dari ibadah. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Maka kalau kita lihat yang namanya sholat tadi diperintahkan untuk khusyuk, tidak akan diperintahkan untuk masalah apa? Sholat, mengerjakan sholat tidak. Karena mengerjakan sholat itu adalah apa? Itu bukan hanya kewajiban bagi manusia, tapi memang harus dikerjakan. Maka butuh yang namanya khusyuk. Kenapa kok nama dengan khusyuk? Karena akan sama seperti halnya kalau kita mengatakan kepada anak kita, "Nak, dengarkan apa kata guru." Berarti kewajibannya sudah pasti yang namanya sekolah. Akan sama seperti halnya tadi sholat yang disuruh untuk khusyuk. Karena apa? Karena yang namanya kerjakan sholat itu adalah sebuah kewajibannya di sini. Maka kalau kita lihat walladzina hum lizzakati. Kalau dalam ayat ini zakat itu apa? Zakat itu adalah seperti sedekah. Fa'ilun. Kenapa aku pakai fa'ilun? Enggak mu'addi. Melaksanakan zakat. Maksudnya mengerjakan zakat. Kenapa kok pakai bahasanya dengan fa'ilun? Akan berbeda ketika orang hanya sekedar untuk melaksanakan zakat, hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajiban melaksanakan atau selesai. Tapi yang dinamakan dengan fa'il. Kenapa fa'ilun? Karena di sini kita akan diperintahkan apa? Mencari sesuai dengan kemampuan kita, agar kita bisa selalu untuk mengerjakan yang namanya mengerjakan zakat. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata dari kata fa'ilun. Dan kalau kita lihat zakat yang pertama punya apa? Hukmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Yang pertama tathhir, pensucian. Yang kedua zakat itu bisa diartikan dengan yang namanya tubuh. Ini akan berbeda dengan logika kita. Kembali lagi, kita lihat kalau orang mengeluarkan zakat 200 juta, dizakatin apa? 2,5%, kurang atau lebih? Ya kurang lah. Padahal artinya zakat itu kan bertambah. Maka lihat Allah memberikan perbandingan. Ya Muhammad riba wa yuqis sadaqah. Allah apa? Allah memusnahkan yang namanya riba. Yang riba yang artinya bertambah, tak sama ini lapis ini akan bertambah. Tapi yang namanya sedekah di mata Allah berbeda. Maka akan melihat yang namanya apa? Kenapa sih kok dinamakan bertambah? Dinamakan bertambah ketika pokoknya tidak berkurang, kemudian ada pemasukan, itu yang dinamakan akan bertambah. Pemasukan yang berkurang, tapi modalnya habis, yang namanya akan habis. Maka dengan zakat ini akan menjadikan manusia, menjadikan rizki yang adanya atau harta yang ada pada dirinya. Dalam secara harta yang secara umum, yang bukan harta dari arti kita. Terkadang kita mengatakan yang namanya harta itu pasti yang namanya keluarga. Yang namanya harta yang dapat oleh harta, oleh duit. Karena yang namanya harta itu bukan hanya apa? Bukan yang hanya yang namanya uang. Nah, kira-kira kita tinggal 2 menit lagi saya terakhir kali ini. Yang namanya harta tidak hanya duit, tapi yang namanya kesehatan itu juga yang namanya uang. Kita punya pemasukan besar, tapi kita sakit, berarti apa? Kita akan menjadi punya apa? Punya masuk 500.000, ternyata berobat dokternya 600.000, akan menjadi berarti di sini ada yang kurang. Berarti untuk pertanyaan, ada apa dengan yang di situ?
Bisa jadi apa? Kurang sedekah, kurang zakat. Maka dalam ayat yang lain dalam hadis yang lain as-shadaqatu tadfa'ul bala. Yang namanya sedekah itu bisa mencegah yang namanya apa? Mencegah yang namanya kesusahan. Karena ini kita tinggal 2 menit lagi. Saya kira saya cukup sambil di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin kalau silakan kalau ada yang ini. Kalau memang saya bisa menjawab, menurut saya mungkin akan bisa jawab. Ini atas. Nama. Sebenarnya kalau berkata nanti aja saya jawab.